Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu buat pemirsa, teman-teman, dan yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat tentang masalah di sebuah sistem pengisian aki. Dan di sini saya akan berbagi tips tentang beberapa hal atau beberapa masalah dan cara pada aki kering tentunya, yang sangat bermanfaat sekali untuk aki motor maupun pada saat aki lama tidak digunakan. Oke teman-teman, terima kasih atas supportnya. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya, bos. Di sini saya ada sebuah aki kering, aki bebas perawatan, dan di sini untuk kondisinya ini baru saya dapat itu dari bekas motor yang tidak digunakan dan sudah saya lakukan perbaikan, dimana saat saya memilih dari sebuah aki 12 volt. Ini hal yang terpenting. Di sini kita bisa lihat kondisi dari sebuah aki. Di sini yang pertama saya lihat adalah kondisi dari voltase aki saat saya memilih sebuah aki yang saya akan gunakan lagi untuk bisa diperbaiki atau meningkatkan daya simpannya. Di sini saya siapkan AVO 12 volt. Oke. Untuk kondisi aki ini setelah saya perbaiki dan saya biarkan sekitar 1 kali 24 jam atau seharian. Di sini saya akan mengecek dari voltasenya. Oke, untuk voltasenya masih bagus. Oke, masih 12,66, dimana untuk aki ini masih stabil. Untuk kondisi saat tidak dipasang di motor atau hubungan terbuka seperti ini voltasenya di atas standar dari label atau keterangan di akinya itu sendiri, 12,4 volt. Oke teman, dan di sini sudah saya lakukan perbaikan untuk aki kering yang 12 volt, dimana kini bawaan motor ini biasanya sudah sangat lama atau sekitar 5 tahun lebih atau mungkin 2 tahun lebih. Ini bisa mengalami pengedropan suatu penyimpanan dari aki itu sendiri. Dan untuk kondisi aki ini saya lihat dari fisiknya, ini saya raba seperti ini kondisinya. Oke, di sini agak bergelembung sedikit. Oke, bergelembung sedikit, tapi tidak sampai parah seperti timbul gelembung yang cukup besar. Ini juga berpengaruh sekali terhadap sel di dalamnya, terhadap penyimpanannya. Ini juga mempengaruhi kekuatan dari arus yang dikeluarkan, dikarenakan saat terjadi perubahan fisik atau plastiknya ini bergelembung, ini plat sel di dalamnya itu memuai atau membesar sehingga terjadi retakan pada plat sel akinya, dikarenakan sebelumnya ini mengalami kondisi di mana air akinya ini sudah berkurang atau sudah menguap, jadi arusnya itu berkurang atau arusnya kecil saat digunakan. Ini tidak kuat dibuat starter. Untuk kondisinya seperti itu. Dan untuk selanjutnya di sini saya tambahkan air aki yang biasa, yang warna biru atau air aki seperti ini, air aki sulang. Oke, seperti ini. Saya masukkan di bagian sini, di lubangnya di bagian belakang. Oke, di atas selnya sedikit saya lubangi sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pilih di tengah, saya lubangi. Kemudian saya masukkan airnya pakai botol air mineral dan sedotan. Kemudian saya solder lagi.
Dan di sini telah saya lakukan perbaikan, dan untuk perbaikannya bagaimana? Oke, simak terus. Dan di sini ada sebuah contoh aki yang bermasalah, berbeda dengan kondisi pada aki seperti ini. Oke, aki ini tergolong normal untuk voltasenya. Oke, dan di sini saya akan ada satu aki lagi. Oke, ini kapasitasnya yang besar sini sekitar 6 Ah. Oke, yang sebelah sini yang agak kecil. Ini untuk bentuk fisiknya, ini lebar, panjang, lebar ini sama, panjang lebarnya sama. Ini punyanya bit lama 110 dan di sini punyanya Vario 150. Yang membedakan adalah tingginya sekitar berbeda sekitar 2 sentian. Dan untuk kapasitasnya untuk aki ini adalah 12 volt 3 Ah 3 ampere. Oke teman. Dan di sini sudah saya lakukan perbaikan. Di sini sudah saya lubangi, sudah saya tambahkan air aki. Ini air akinya tumpah teman. Oke, karena belum saya tutup, dimana untuk kondisi aki ini. Oke, kita lihat untuk kondisinya. Dan untuk pengecasan atau perbaikan di sini saya lakukan di ruangan terbuka atau ada ventilasinya, supaya penguapan dari air aki saat pengecasan itu tersirkulasi dengan udara luar, jadi tidak menimbulkan bau yang sangat menyengat. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan lihat dari voltase akinya. Oke, ini sudah saya perbaiki, dan untuk voltasenya ini 11,1 volt atau 11,2 volt. Jadi di sini untuk voltasenya ini di bawah 12,4 volt. Ini di bawah standar pada aki 12 volt saat tidak digunakan atau hubungan terbuka. Dan di sini sudah saya lakukan pengecasan berkali-kali, oke, sampai mungkin 4 kali. Tapi untuk kondisinya setelah dibiarkan sekitar 24 jam atau belum 24 jam, baru 3 jam ini turun lagi. Berarti di sini untuk salah satu selnya ini sudah mengalami masalah atau terjadi kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Kalaupun bisa, di sini harus membongkar dari akinya. Oke, membongkar dari akinya, kemudian kita lihat berapa nilai voltase pada setiap sel akinya, plat sel akinya di setiap lubangnya. Di sini saya mengukur biasanya untuk setiap plat selnya itu 2 volt, 2,05 volt. Jadi saat dikalikan 6 ini menjadi 12,4 volt. Dan di sini jika terjadi masalah pada sebuah aki kering, baik satu sel maupun 2 sel, ini biasanya untuk voltasenya satu selnya itu 1,5 volt. Jadi untuk melihat dari setiap selnya ini sekitaran 2 volt untuk standarnya atau normalnya. Karena saat dilakukan pengecekan atau melihat dari voltase ini, untuk setiap selnya ini dihubungkan seri, setiap lubangnya dihubungkan seri atau berjajar 2 volt. 2 volt kita memakan 2 volt lebih mudahnya dikali 6 lubang jadi 12 volt ya, atau 12,4 volt. Jadi di sini mengalami masalah pada salah satu sel akinya. Dan untuk sel aki yang bermasalah ini biasanya pada bagian jalur yang berdekatan dengan kutub. Oke, baik yang positif sini, bagian positif sini atau sambungan selnya, atau bagian negatif sini atau sambungan selnya, ataupun yang tengah. Ini biasanya yang terjadi kerusakan atau sel yang
menerima beban langsung yang sering mengalami masalah. Ini biasanya pada positif di akinya. Oke, pada positifnya ini kadang sambungan selnya putus, kadang selnya itu sudah retak-retak maupun keropos. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba tes di kedua aki ini. Saya coba tes pada aki yang kapasitas voltasenya ini rendah 11,2 volt. Saya gunakan alat tes seperti ini, memakai resistor dengan nilai rendah atau resistor dengan nilai 5 watt 12 ohm. Ini saya gabung jadi satu sebanyak 4 buah, dan di sini saya kasih push button saat bekerja. Di sini saya tekan seperti ini, nanti terjadi hubungan langsung antara positif dan negatif aki. Oke, sehingga terjadi penerimaan beban pada arus positif dan negatif, sehingga menyebabkan pengedropan voltase saat dilakukan penekanan pada push button ini. Dan untuk voltasenya ini bagusnya berapa untuk aki 12 volt yang normal. Oke teman, di sini saya pasang alatnya, dan untuk alatnya ini saat ditekan seperti ini resistornya, ini terjadi efek panas karena teraliri arus di dalamnya. Ini seperti elemen solder atau nikel, seperti itu yang saya tahu, atau bahan elemen solder. Oke teman, di sini saya akan coba untuk lakukan pengetesan pada aki ini, pada aki 12 volt. Oke, saya tekan. Oke, saya coba tekan. Oke, ini kondisi, ini tertekan sedikit tadi. Ini kondisi sekitar 11 volt. Ini saya tekan. Oke, saya tekan. Oke, saya tahan. Oke, untuk resistornya di sini tidak terlalu panas dan voltasenya ini turun dikarenakan arus dari aki ini sangat kecil sekali. Oke, langsung ngedrop ke 5 volt. Ini ada agak hangat, mulai agak hangat. Oke, terjadi aliran arus pada resistornya. Oke, di sini 5 volt. Oke teman, dan di sini untuk masalah ini biasanya terjadi plat di selnya ini putus, maupun plat di sel bawahnya, sambungan plat selnya ini terputus, ataupun terjadi kerenggangan, ataupun terjadi keretakan pada setiap sel akinya. Oke, ini agak melentung di sini, agak kembung. Oke, ini biasanya. Dan untuk aki ini sangat sulit sekali untuk diperbaiki karena bermasalah pada seluruh selnya. Ini biasanya seperti itu. Dan saya akan coba untuk lakukan pengetesan. Oke, saya lakukan pengetesan menggunakan lampu motor yang 12 volt 55 watt. Ini agak besar untuk arusnya. Saya coba dulu. Oke, saya hubungkan seperti ini, saya tes, maka menyala. Oke, nyalanya sangat redup sekali dan voltasenya sekitaran 6 volt. Oke, seperti ini. Dan untuk kondisi aki ini tergolong rusak, atau tidak bisa digunakan lagi karena voltasenya
yang untuk aki di motor ini standar untuk kelistrikan ini biasanya di atas 12 volt, ini baru aktif atau normal untuk sebuah kelistrikan di motor, terutama untuk elektroniknya atau untuk bagian CDI-nya. Kalau di motor karburator ini memakai CDI, dan di dalam elektroniknya, rangkaian elektroniknya di dalamnya seperti ini yang memakai arus atau voltase kerja di 12 volt ke atas atau di antara 12 volt sampai 14,5 volt. Ini untuk amannya untuk motor yang memakai karburator ini memakai voltase di 12 volt sampai 14,5 volt, dimana untuk kelistrikan dari sebuah motor ini diatur oleh sebuah kiprok yang asli atau orisinil, dan untuk voltase output saat digunakan di motor untuk kiprok yang orisinil ini 14,5 volt atau sekitaran 15 volt. Ini tergolong masih aman, karena untuk kondisi dari suatu kiprok jika digunakan lama ini kadang terjadi perubahan output voltase, mungkin disebabkan di dalamnya atau kontrol dari voltase sendernya ini mengalami kebocoran ataupun mengalami pengedropan atau turun di 14,5 volt. Ini bermacam-macam untuk kondisi masalahnya. Oke teman, dan di sini saya akan mengetes dari aki yang tadi yang punyanya yang 12 volt 6 ampere. Ini di sini untuk kondisinya voltasenya tadi 12,6 dan di sini saya tes. Oke, saya coba pasang. Oke, berapa voltasenya saat saya tekan push buttonnya. Oke, saya tekan dulu. Oke, sebentar. Oke, 11,6. Oke, zoomnya mulai naik di resistornya 11,6. Oke, di sini zoomnya naik di resistornya. Oke, agak hangat. Ini kondisi masih bagus. Ini kondisi masih besar arusnya. Dan saya akan coba tes pakai lampunya, apakah nyalanya lebih terang dari sebelumnya. Ini untuk lampu ini arusnya cukup besar yang dialirkan. Oke, ini lebih terang dari sebelumnya. Dan saat dites pakai lampu, di sini untuk voltasenya sekitaran 12 volt. Saat saya tahan beberapa detik, ini stabil. Oke teman, untuk aki seperti ini sudah saya coba pada motor karburator yang bit starter kasar, dimana saat digunakan itu membutuhkan arus yang besar terutama untuk matic yang starter kasar. Ini kadang punyanya Beat maupun Suzuki Next Vario lama, ini yang bunyi cekrek, ini membutuhkan arus yang sangat besar untuk starter motor. Ini sudah berfungsi atau bisa digunakan untuk starter. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan mengecas dari aki ini. Oke, di sini saya sudah siapkan alat casnya. Oke, saya sudah siapkan alat casnya. Oke, saya memakai voltase 14,4 volt atau 14,5 volt.
sekitaran segini. Ini saya cas dulu, saya hubungkan positif negatif ke yang hitam. Oke teman, dan di sini untuk ampermeternya atau arus yang mengalir pada saat pengecasan itu 0,5 ampere atau setengah ampere. Oke, setengah ampere 500 miliampere. Dan untuk voltasenya di sini naiknya itu pelan atau tidak begitu kelihatan. Ini baru naik 12,9 volt. Dan di sini adalah metode atau cara pengecasan yang normal seperti ini. Oke, 0,5 ampere. Ini untuk pengecasannya cukup lama, 5-10 jam. 5-10 jam. Tapi ada beberapa kelebihan dari pengecasan seperti ini. Untuk pengecasan seperti ini, arus yang tersimpan ini merata dan voltase yang dihasilkan atau saat voltase ini dicas itu naiknya stabil. Jadi penyimpanan arusnya ini merata ke seluruh perajalnya, sehingga saat akan digunakan, karena di sini sudah dicas sekitar 5-10 jam, arusnya itu lebih besar hasilnya, dan voltasenya juga naiknya pelan, jadi voltasenya juga stabil, tidak cepat turun saat dibiarkan beberapa jam, mungkin 12 jam. Ini sangat bagus sekali untuk pengecasan yang menghasilkan arus yang sangat besar sekali. Ini sangat cocok sekali untuk aki yang sudah lama dipakai seperti ini, hampir 2 tahun. Ini lebih amannya memakai yang 5 ampere, 0,5 ampere. Oke teman, dan di sini saya akan coba untuk menaikkan arus pengisiannya, karena di sini 0,5 ampere, 13,4 volt ini sudah mulai naik. Oke, saya naikkan, coba saya naikkan terus. Oke, di sini mentok karena sudah 14,5 volt, arusnya 1 ampere, kemudian turun lagi. Oke, karena di sini voltasenya sudah terbatasi 14,5 volt, jadi arusnya itu sudah mulai menurun, dimana saat arusnya ini sudah mendekati 0,1 ampere atau sekitar 100 miliampere, ini dinyatakan atau arus yang disimpan ini sudah penuh. Oke, ini sudah mulai turun. Ini normal lagi, sudah turun. Ini walaupun saya turunkan dari ampere pengaturan pengisian. Oke teman, dan untuk aki, pengecasan aki yang di sini ada 2,5 ampere untuk pengisian cepat, ini 1 jam, dan ini berfungsi untuk aki yang tidak kita pakai atau mungkin kelupaan saat kunci kontak motor itu on terus sehingga akinya ngedrop atau voltasenya turun, tidak bisa digunakan untuk kelistrikan motor. Di sini bisa digunakan untuk cara cepat, pengecasan cara cepat 2,5 ampere sesuai yang ada di bodi akinya, sehingga tidak terjadi over current atau ampere yang terlalu besar masuk ke dalam plat-sel akinya. Ini juga berpengaruh, yaitu ampernya yang masuk seberapa besar itu juga berpengaruh
voltase yang masuk berapa besar, ini juga berpengaruh sekali terhadap sel aki di dalamnya. Karena di sini saya ada beberapa pengalaman dari teman yang bekerja atau menangani sebuah pengecasan pada aki mobil, di mana saat dilakukan pengecasan untuk aki motor memakai kapasitas dari aki mobil ini biasanya 10 ampere, dan untuk kondisi akinya, aki motor yang menggunakan cas aki mobil 10 ampere ini langsung terjadi kerusakan dan timbul bunyi suara pada plat selnya atau timbul bunyi kertakan pada plat selnya, sehingga aki yang punyanya motor ini tidak bisa digunakan lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat informasi tentang masalah atau penanganan dalam sebuah perbaikan atau pengecasan pada aki kering, aki bebas perawatan. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.